Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast edisi Ramadan SMK 2 LPPM RI Majalaya. Mungkin untuk pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang kekuatan sodakoh bersama Pak Sahab. Oke, Pak Sahab. Gimana kabarnya Pak Sahab? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perkenalkan, ini Pak Sahab, salah satu guru di SMK 2 LPPM RI Majalaya, dan beliau juga selaku pengurus dan pimpinan salah satu pondok pesantren ya di Pacet, Pak Sahab ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kondisinya sekarang Pak Sahab? Kondisinya sehat walafiat. Apa yang dikatakan puasa harus selalu sehat, harus semangat. Iya betul. Salah satu kenikmatan puasa juga ya itu sehat. Sebetulnya bisa diambil banyak dari fadilah-fadilah puasa itu ya. Salah satunya kita bisa sehat walafiat lah. Meskipun ya bisa dikatakan bahwa puasa itu harus menahan makan dan minum ya Pak Sahab ya. Mungkin pada kesempatan hari ini saya akan sedikit berbincang-bincang, ngobrol seputar sodakoh. Iya. Sejauh ini Pak Sahab mungkin kurang lebih dari bulan Rajab, Sya'ban, bahkan Ramadan itu dinanti-nanti ya. Iya, dinanti-nanti. Semua orang pada kangen. Iya, betul. Pada kangen untuk menghadapi datangnya tamu, yaitu bulan suci Ramadan. Bahkan bisa dikatakan bahwa bulan suci Ramadan itu bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang istimewa. Mungkin di sela-sela di bulan Ramadan kurang lebih 30 hari, nah bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan sedekah. Dan bahkan saya lihat yang biasanya jarang sedekah melaksanakan sedekah, yang udah sering tambah sering lagi untuk melaksanakan sedekah di bulan Ramadan. Ada apa tuh Pak Sahab di bulan Ramadan itu sehingga banyak orang yang berkeinginan untuk melaksanakan sedekah, Pak Sahab? Karena dalam keterangan yang saya tahu bahwa dalam bulan Ramadan itu setiap apa yang kita kerjakan yang berhubungan itu dengan ibadah itu dilipat gandakan. Jadi dilipat gandakan sepertinya kalau misalkan kita seharinya dapat, kalau kita ngambilnya logika, dalam setiap hari kita sholat berjamaah 27 derajat ganjaran bagi orang yang berjamaah. Kalau dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat. Oleh karena itu banyak orang yang ingin bersedekah di bulan Ramadan. Yang pertama, dalam keutamaan Ramadan itu tercantum dalam surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 170 sampai 174 yang menyatakan bahwa bersedekahlah karena tujuan hidup manusia itu ada 2. Yang pertama, pastilah varian juga keinginan hidup itu mengagungkan Allah. Untuk apa kita melakukan ibadah sedangkan tujuannya hanyalah pasti karena ingin mengagungkan Allah. Terus yang kedua yaitu dengan salih atau wasilih mikanya cek Sunda teh nama, muncul Indonesia nama saling menyayangi setiap umat. Bahkan dinyatakan dalam satu keterangan bukan kepada orang yang berakal seperti kita saja, bahkan kepada seluruh makhluknya kita harus saling menyayangi. Itulah bentuk sodako. Dalam konteks Islam diadakan sodako untuk saling merasakan bagaimana keindahannya bulan Ramadan dan bagaimana merasakannya silih mikanya kabatur, silih menyayangi, supaya kita lebih melihat orang yang bawah, bukan orang melihat yang atas. Ya mungkin berarti konteks sedekah juga bukan hanya berbentuk mal ya, bukan hanya berbentuk barang ataupun berupa makanan saja ya Pak. Ya. Bahkan kita saling menyayangi sesama orang. Itu bisa kita sayang terhadap tumbuhan, sayang terhadap hewan, itu pun salah satu bentuk dari sedekah ya Pak. Iya. Karena kan dalam dikatakan bahwa sedekah itu banyak macamnya. Kalau dalam secara umum, sedekah itu yang pertama, bentuk sedekah bisa dikatakan seperti orang yang sudah menikah mencari nafkah, memberikan
nafkah kepada anak dan istrinya itu disebutkan sodakoh. Terus ada yang disebutkan sodakoh berbentuk dikir kita kepada Rasulullah, kepada Allah, itu kan disebutnya sodakoh juga, sodakoh dikir. Terus yang ketiga ada yang disebutkan sodakoh mal, yaitu harta. Apa yang kita berikan berbentuk harta itu bisa dikatakan sodakoh, asalkan dalam konteks yang baik, jangan dalam konteks yang selain baik lah. Karena kita tujuannya itu mencari berkah atau keberkahan. Kalau di makna arti dari keberkahan itu adalah khairun jadidun, memperbanyaknya kebaikan. Itu paling. Ya mungkin dari segi kita kan harus juga memilih dan memilah untuk sodakoh yang berkualitas itu yang seperti apa? Nah, kalau misalkan bertanya masalah sodakoh yang berkualitas itu seperti apa, dalam tingkatan sodakoh yang saya tahu, yang pertama itu kepada masjid, sodakoh untuk pembangunan masjid. Yang kedua anak yatim dan piatu, atau gak ada lah yang dikatakan piatu, paling anak yatim ya. Anak yatim itu yang dikatakan sodakoh yang paling tingkatan lebih tinggi. Bukan berarti yang lain jelek gitu, tapi yang dikatakan kenapa masjid, karena masjid disebut baitullah gitu kan. Karena utamanya bagi orang itu memberikan sodakoh itu kepada pembangunan masjid, itu yang utama. Terus yang paling intinya itu kalau misalkan pengen lebih berkualitas itu bukan masalah kita gampang lah kalau kita mengasihi ya, betul. Tapi yang jadi permasalahan konteks keikhlasannya. Apakah kita memberikan itu secara ikhlas sukarela atau karena ingin kita dilihat sama orang bahwa wah luar biasa orang itu kan bisa dikatakan sodakohnya itu mardud. Karena dalam ibadah ada dua, yaitu yang pertama mabrur, yang kedua mardud. Kalau misalkan mabrur, kata mabrur dan mardud itu bukan berarti dalam ibadah hadis saja. Pokoknya dalam setiap ibadah ada yang dikatakan mabrur. Kalau mabrur diterima sama Allah, kalau mardud tidak terima sama Allah. Kalau misalkan orang bersedekah karena ingin dilihat sama orang lain, wah luar biasa kedermawannya, ataupun zaman sekarang kan banyak gini, bersedekah di jalan-jalan kalau misalkan bulan Ramadan kan, bulan Ramadan ngasih tajil ya. Ya, terus sambil diabadikan gitu kan. Bahkan ada kejadian ketika sodakoh gitu, yang menerima bertanya, saya lebih baik enggak dikasih daripada saya dihinakan oleh Anda. Karena Rasulullah pernah berbicara, ngasih ya ngasih saja karena Allah. Itu kan bertanya lagi masalah keikhlasan kan gitu. Makanya di zaman yang sekarang banyak orang karena mungkin berkembangnya teknologi, tapi banyak orang yang salah untuk mengartikan penggunaan dalam teknologi, karena tidak semua harus dipublikasikan. Itu yang saya ingin katakan kepada semua. Karena yang saya sakit hati itu kalau misalnya kita pikir kita boleh sedekah berbentuk uang atau apa, tapi yang saya tidak nerima itu kalau misalnya dikasih sampai, kan ada kejadian gini nih, ketika kalau misalnya kita yang ngasih, contohnya Pak Rian udah nikah nih, kita ngasih, otomatis nunggu yang dipoto kan, nunggu dipoto, anak di belakang lagi nangis pengen makan atau apa. Saya nggak mau seperti itu. Bahkan itu kan ngejadinya bukan kemaslahatan yang diambil, tapi kemadaratan yang diambil untuk semua orang. Akhirnya kalau misalkan bertanya masalah kualitas, satu kali lagi saya tekankan itu masalah keikhlasan. Yang kedua, benar dari harta halal atau tidaknya. Yang ketiganya, peruntukan untuk siapa. Jadi kepada siapakah kita ngasihnya. Dan karena sudah dicantumkan dalam Al-Quran, yang berhak menerima sodakoh itu adalah ada 7 atau 8. Fakir miskin, ibu sabil, sabilillah, musafir, terus amil, yang lainnya mungkin bisa dikatakan pati jompo, bisa dikatakan. Itu yang dikatakan bagaimana kita kiat-kiat untuk bisa sodakoh lebih berkualitas. Karena jangan pernah mempertanyakan, karena paling tipis sih sebenarnya masalah ria dan takabur gitu. Paling tipis itu, sulit bisa. Sodakoh ini ingin dipublikasikan, luar biasa, jangan. Lebih baik karena Allah lah yang tahu, karena yang mempertanggungjawabkan seseorang itu dirinya sendiri.
semakin disembunyikan, sodakohnya semakin bagus. Iya, Pak. bagus. Semakin Bahkan bagus. kan pulangnya itu kan wa bi anna marji'al muslimin li jananihi wa bi annal kafirin li jahannam. Ya. Tah kalau misalkan saya ngambil dalam kitab Sya'bul Iman, kalau misalkan Bapak berbicara bahwa oke lah ayat sekarang kita bukan itu tapi mencontohkan pada orang lain. Oleh kita bisa berbicara seperti itu, tapi Allah yang tahu kan bagaimana kita pulangan kita akhirat nanti, apakah mau ke neraka atau ke surga. Kalau misalkan syarat dari surga yaitu adalah jadi jalma muslim. Kalau misalkan muslim itu dikatakan bahwa iman dan Islam. Kalau misalnya jalma kafir, banyaklah orang muslim juga jadi kafir gitu kan, murtad atau apa. Jadi bukan dalam masalah sekarang kita hidup sering sholat atau tidak, yang dilihat itu bagaimana dalam husnul khatim, ujungnya baik atau tidak. Itu makanya dikatakan kalau misalkan kita sering dengar husnul khotimah atau tidak, makanya mempertanyakan keikhlasan apalagi dalam sodako, supaya apa yang kita berikan tidak sia-sia gitu. Ya, jadi mungkin konteks dari sodakoh juga ada klasifikasi, ada yang mabrur tadinya. Ya. Jadi kata mabrur ini biasanya yang lebih familiar itu dinisbatkan untuk yang ibadah haji. Sebetulnya enggak hanya itu ya. Ya. Semua konteks ibadah bisa disebut mabrur juga. Ya. Yang kedua mungkin dari kualitas ibadah sodakoh ini yang berkualitas itu yaitu titik utama itu dari keikhlasan. Ya, keikhlasan. Walaupun misalkan kata Rasulullah pernah menyampaikan keikhlasan itu sangat sulit rasanya bagi kita semua. Bahkan Rasulullah juga ditanya sama sahabat, ya Rasulullah apakah sudah ikhlas? Walau alam bisawab, karena saya belum bisa mengatakan bagaimana ikhlas seperti itu. Dan mungkin ya semua konteks ibadah tidak ada yang tahu ibadah mana yang diterima sama Allah. Yang penting kita berusaha ya. Seperti sholat mungkin. Sholat juga kan, sholat siapa yang akan diterima sama Allah. Yang penting kita berusaha, itu seperti melaksanakan syarat sah sholatnya, rukun dalam sholatnya. Mungkin itu ya. Nah, salah satu cara mungkin ikhtiar kita melaksanakan ibadah ya Pak. Ya, karena kebanyakan orang berpikirnya seperti ini. Maunya itu mendapatkan hasilnya saja tanpa tidak tahu bagaimana prosesnya. Kita ambillah contoh dari ketika zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ketika itu kebanyakan para jamaahnya itu, para nabi itu tidak sukses untuk bisa menjadikan kaumnya itu menjadi iman kepada Allah kan. Tapi bukan hasil yang dilihat sama Allah, tapi prosesnya. Proses bagaimana mengimani seorang nabinya kepada Allah gitu kan. Karena dikuatkan Nabi dikuatkan dengan mukjizat. Yang dikatakan mukjizat itu adalah bukti kekuatan dari Allah untuk bisa menjadikan bahwa kita tuh nabi, saya tuh nabi gitu. Misalkan kata Nabi Adam seperti Nabi Adam, atau misalkan dikatakan seperti Nabi Ibrahim yang mukjizatnya itu tidak bisa dibakar oleh api, karena untuk menguatkan kepada semua umatnya bahwa saya utusan Allah gitu, karena diberi kekuatan sama Allah. Untuk meyakinkan untuk meyakinkan. Oh ini bukti nyatanya. Ya coba kalau misalkan kita gini, lihatlah dari ketika zaman Nabi Adam pernah membuat kesalahan. Nabi Idris pernah. Bahkan Nabi Idris kan belum meninggal, sekarang masih ada di surga. Terus yang lain yang sampai Nabi Nuh yang lain, ataupun seperti Nabi Lut yang mempunyai kaumnya itu kaum sodomi, semua kan diempaskan ke Allah dengan azab. Makanya bukan hasil yang Allah dilihat, tapi proses kita bagaimana beribadah kepada Allah. Intinya berusahalah, jangan pernah berpikir bahwa aduh saya jangan beginilah. Ketika butuh kita menghadap kepada Allah. Betul. Ketika senang nanti aja lah gitu. Lupa ya, ketika senang lupa. Iya, padahal ketika terpuruk kita ingat. Iya gitu. Terkadang kan padahal kita yang butuh sama Allah, bukan Allah yang butuh sama kita. Karena dalam keterangan imannya seorang manusia gak akan pernah meningkatkan kerajaan Allah, ataupun kelacutannya seorang manusia tidak akan pernah menurunkan kerajaan Allah. Allah tidak melihat itu, Allah tidak butuh itu. Yang Allah lihat bagaimana proses antum, karena tujuannya ketika antum dilahirkan ke dunia cuma dua, beribadah dan menyayangi satu sama lain. Mungkin dalam konteks sedekah ini juga dalam tanda kutip mungkin bagi kaum
menengah ke bawah jangan berkecil hati mungkin Iya, Pak, iya. karena bentuk sedekah juga tidak hanya berbentuk materi, tadi Iya. juga bisa disebutkan kasih sayang, Iya. ataupun ada keterangan bahwa senyum juga itu merupakan sedekah, betul ya Iya, Pak? iya. Senyum itu memang dikatakan sedekah, bahkan diambil dari hadis Rasul terus dijadikan lagu oleh tim nasyid Raihan gitu kan. Senyumlah bagai dalam kita ketika susah, senyum terus ketika dalam kita senang, walaupun keadaan apapun kita harus senyum, karena senyum itu sedekah, memberikan energi positif terhadap orang lain kan gitu. Kalau lihat teman kita yang murung kan pusing gitu Iya, kan. betul betul. Ih, nah gitu wae gitu cek Sunda nama, atau nah itu meni galau wae gitu. Tapi kalau misalnya lihat walaupun galau terlihat senyum, Senyum. kita juga Terbawa ya, iya, terbawa terbawa. indah gitu. Yuk kita ngobrol sama-sama kan gitu enak. Kalau misalkan monoton lah. Dan nggak ada rasa canggung ketika kita menghadapi orang yang lagi senyum, kita kan enak Iya. nanya enak. Gak canggung, jadi langsung terbuka lah gitu. Kalau misalkan terhadap yang cemberut, galau atau apa, pasti kita bertanya terlebih dahulu dalam hati kita kan. Aduh, takutnya lagi ditagih hutang nih. Mau nanya Ya, takut salah. Ya kalau misalkan Iya, kayak betul. Varian mungkin, aduh takutnya lagi putus nih sama pacarnya kan gitu, ya kan gitulah. Oke, mungkin di sisi sedekah juga ada nggak waktu-waktu yang berkualitas untuk melaksanakan sedekah, Pak? Jadi kan ada tempat yang berkualitas, Iya. ada waktu juga. Waktu yang paling tepat itu waktu kapan untuk melaksanakan sedekah, Pak? Sebenarnya waktu sedekah teh dalam dikatakan dalam keterangan hadis kapan juga bisa. Tapi kalau misalnya yang lebih utama dalam bulan Ramadan, karena ada 3 bulan kan kata-kata Varian. Yang pertama Muharram, terus Sya'ban, Ramadan. Karena kalau misalkan sebutlah Muharram itu atau Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah. Terus kalau misalkan Rajab bulannya Al-Qur'an gitu kan. Ramadan. Terus Rajab bulannya Isra Mi'rajnya Kangjeng Nabi kan gitu. Nah, dikatakan seperti itu. Waktunya sedekah dalam bulan-bulan yang ditentukan dalam hadis, yaitu dalam 3 itu. Ketika biasanya kan gini, kalau orang zaman dulu ketika saya masih kecil, ibu itu selalu menyiapkan ketika Muharram bubur atau apa sedekah, karena dikatakan sedekah dalam bulan Muharram, Sya'ban sama bulan Rajab juga Ramadan itu sangat baik dari memang bulan-bulan yang lain. Bukan berarti bulan yang lain tidak boleh sedekah, tapi yang lebih baik dalam bulan Muharram, lebih afdol, lebih afdol. utama ya, lebih Ya. utama di waktu-waktu itu. Bahkan saya sendiri sebetulnya dari dulu juga sudah diajarkan seperti orang tua akan menjelang melaksanakan Hari Raya Idul Fitri itu saling berbagi, Pak. Iya, betul, Setiap tetangga betul. ngebagi lagi. Iya, betul. Bahkan untuk sekarang sudah hampir punah kegiatan kebiasaan tersebut ya, Pak. Iya, betul. Karena mungkin sudah dilupakan bagaimana keutamaan dalam sedekah. Yang pertama, keutamaan dalam sedekah itu bisa ataupun menjadi penolong kita. Yang kedua, jauhnya dari api neraka. Yang ketiga, balai, jauh dari setiap para mara bahaya. Yang ketiga, diperlihatkannya kedudukan iman orang yang sedekah. Karena apakah dia sedekah itu karena iman benar karena Allah ataupun karena pengen sosial media terkenal atau apa. Terus bisa dikatakan keutamaan sedekah itu lebih mencintai sesama manusia, berbagi, karena berbagi itu indah. Makanya di bulan Ramadan sering apa yang tadi dikatakan Varian, orang tua kita selalu mencontohkan bagaimana kita berbagi dalam kondisi apapun itu. Ya, dalam sedekah saya mau menekankan ada dalam dalam ayat Al-Qur'an, saya lupa lagi ayatnya, menyatakan bahwa seperti ini. Sedekah itu kebanyakan orang seperti ini. Sedekah itu dilakukanlah lebih baik ketika kita lagi susah. Ketika tidak baik, ketika tidak susah, boleh kita sedekah. Karena orang lain seperti gini. Saya pernah nawarin kepada teman, mau sedekah nggak? Aduh,
rezekinya belum ada, nanti aja kalau ada rezekinya. Itu sudah murtad dalam ucapan. Kenapa bisa dikatakan murtad dalam ucapan? Karena dia tidak meyakini bahwa bisa bernapas, bisa melihat, bisa mendengar, itu udah rezeki dari Allah. Terus yang kita pegang walaupun tidak besar, uang yang dalam dompet ataupun dalam tas, itu tetap rezeki. Kenapa tidak bisa mengakui dia rezeki gitu kan? Terus dalam sedekah bukan dilihat dalam nominalnya yang besar, tapi keikhlasannya. Bukan masalah nominal, saya ngasih 5 miliar, tidak bisa dilihat seperti itu. Buat apa 5 miliar kalau misalnya hati tidak ikhlas? Itu makanya jangan pernah dilihat bahwa orang dari kita sering melihat itu orang yang luar biasa pakai kopiah atau apa, dilihat bahwa ahli surga atau apa. Tidak bisa, karena kita melihatnya dari keikhlasan hati. Oke, jadi mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa kualitas sedekah juga yang lebih utama itu ya bisa disebutkan lebih baik itu ketika kondisi kita lagi terpuruk. Jadi bisa disebut orang kaya mungkin biasa untuk melaksanakan sedekah, tapi orang yang sedang terpuruk bisa melaksanakan sedekah. Luar biasa ya Pak, betul. Karena ada juga keterangan seperti ini. Sedekah itu memperlancar rezeki. Gitu. Betul. Contohnya ginilah. Kalau kita mempunyai peralon untuk mengaliri ke kolam gitu kan. Kalau misalkan itu tersumbat, pasti kita membutuhkan bambu atau apa untuk bisa melancarkan air. Nah, kita juga begitu juga dalam sedekah. Karena kalau kita dikatakan Sunda mah seset dina rezeki, bisa dikatakan bahwa kita mungkin nggak pernah sedekah. Gitu, karena Rasulullah menyatakan akan dikembalikan dan akan dilipat gandakan ketika orang untuk bisa bersedekah. Mau sedekah apapun itu, mau tenaga atau apa, bisalah. Karena balik lagi ke diri kita, karena dalam ayat Al-Quran dan hadis menyatakan bahwa cuma ada tiga perkara yang tidak akan pernah putus sampai kiamat. Yang pertama sedekah amal jariah, yang ketiga ilmu yang bermanfaat, dan yang keempat doa anak yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu dan bisa membawa dalam keadaan meninggalnya itu husnul khotimah, memiliki iman dan Islam. Ya, alhamdulillah mungkin pada podcast kesempatan hari ini banyak fitwah, banyak pencerahan khususnya untuk saya, mungkin umumnya untuk para pemirsa semuanya yang melihat podcast ini dari fitwah dari Pak Sahab. Mungkin dari kami dicukupan sekian. Terima kasih atas waktunya Pak Sahab. Sama-sama. Saya tadi banyak menanya terutama seputar sedekah nih di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan satu bisa jadi amal jariah. Amin. Berbentuk amal jariah itu bisa dilaksanakan oleh saya khususnya, umumnya untuk pemirsa semuanya. Mungkin dari kami cukupkan sekian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.